Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anak semua, sehat ya? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Di sini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran hadis untuk kelas 8 ya. Untuk kelas 8 ini bukunya Arba'in Nawawi. Ingat yang covernya ini warnanya hijau. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa li syafa'ati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan suratul Fatihah tersebut kita juga mendapatkan keridhaan dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu hadis. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan ke-12 ya, pertemuan ke-12. Sebelum kita lanjutkan, kita kirim Fatihah dulu kepada penulis buku ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Wasal ila ruhi Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baiklah, sekarang kita buka kitabnya ya. Kita buka. Jangan lupa sebelum pembelajaran ini kalian semua harus dibawa kitabnya biar kita bisa membaca bersama-sama. Buka kitabnya halaman 13 ya. Kita buka halaman ke-13. Di situ ada hadis yang sangat singkat sekali. Jadi di sini sangat singkat. Kakak-kakak semua bisa membacanya dan membukanya bersama-sama. Nah, karena dalam pelajaran ini, marilah kita baca bersama-sama ya. Sebelum itu, Ustazah bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahul Tirmidzi wa khairuhu hakada. Nah, sudah jelas ya, sudah Ustazah bacakan. Nah, sebelum Ustazah memberikan penjelasan, memberikan apa sih isi dari hadis ini. Nah, kakak-kakak semua mengikuti Ustazah untuk sama-sama membaca hadis ini. Oke? Dibuka sama-sama. Sekarang kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Haditsul hasan rawahu Tirmidzi wa khairuhu. Udah dibaca ya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini boleh diulang-ulang lagi dalam membaca hadis tersebut. Nah, sebelum itu Ustazah jelaskan hadis ini, yakni di hadis ini Kak, hadis ini dari Abu Hurairah. Nah, beliau berkata, Abu Hurairah ini berkata, berkata seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ingat ya, jadi yang berkata ini Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar langsung dari Rasulullah, seperti itu. Seperti ini. Merupakan min husni islamil mar'i, merupakan tanda baiknya Islam seseorang. Nah, jadi seorang itu dikatakan baik Islamnya seperti apa sih gitu? Seorang itu dikatakan seorang muslim yang baik itu karena apa sih? Kayak gitu ya. Nah, di sini tarkuhuma la ya'nihi. Nah, jadi dia yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ya, diingat-ingat ya. Orang yang baik Islamnya itu yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik baginya. Ingat itu ya Kak ya. Jadinya hadis ini menjelaskan tentang orang Islam yang baik itu yang meninggalkan sesuatu yang tidak berharga atau yang tidak penting baginya. Nah, pasti kalian tanya kayak gini, oh Ustazah, yang nggak baik itu yang kayak gimana sih gitu? Apakah yang nggak baik itu kita mencela teman, kita gibah, terus kita menghabiskan waktu yang tidak sia-sia atau seperti apa? Benar sekali, ya seperti itu. Jadinya sesuatu yang nggak penting itu, yang emang kita itu tidak butuh itu sebenarnya. Jadinya kalian akan dikatakan baik kalau kalian itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting untuk kalian, seperti itu. Nah, di sini dari hadis ini jadi kalian udah paham ya. Nah, ini yang buat hadis ini adalah rawahul Tirmidzi. Hadis hasan, dari hadis hasan rawahu Tirmidzi wa khairuhu. Seperti itu ya. Paham belum? Harus paham. Jadinya seorang muslim itu dikatakan baik ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Oke, diingat-ingat ya Kak ya. Jadinya sesuatu yang nggak penting itu udah nggak usah difikirkan, nggak usah dilakukan, tinggalkan. Jadinya kalian lakukan apa yang menurut kalian baik, yang menurut kalian oh ini penting buat saya. Seperti kalian belajar, kalian sholat, kalian mengaji, seperti itu. Nah, terus di sini Ustazah ada penjelasan tambahan. Sifat orang muslim itu poin-poinnya ya, poin-poin dari hadis ini yang bisa kita petik. Pertama, sebagai seorang muslim kita harus menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mulia dan menjauhkan segala sesuatu yang tidak berguna atau yang tidak bermanfaat. Seperti yang Allah kan selalu berpesan, lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah yang tidak baik. Jadinya kita itu di dunia harus melakukan kebaikan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena semua yang dilarang oleh Allah itu pasti yang tidak baik. Ya, seperti itu. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti yang tidak baik. Itu tadi yang pertama ya Kak ya. Kita melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Lanjut yang kedua, pendidikan dalam diri sendiri. Jadinya kalian tuh fokus memperbaiki diri sendiri. Kalian tuh fokus bagaimana, oh aku tuh bisa baik seperti apa sih gitu loh. Jadinya kalian fokus memperbaiki diri dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat tadi. Seperti kalian suka gosipin teman, kalian suka ngumpul-ngumpul terus malah bahasnya yang gak baik-baik. Nah, itu jangan dilakukan lagi. Kalian harus membentengi diri kalian. Kalian harus jadi orang yang berbeda. Ketika orang lain mereka senang-senang,
Ketika orang lain jalan-jalan ke mall, belanja, kalian harus jadi yang beda. Kalian bisa membentengi diri kalian. Oh, itu tuh nggak penting gitu. Kalian yang penting itu ya untuk saat ini kalian belajar, kalian mengaji, kalian sholat, mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Jadi kalian akan benar-benar merasa tenang. Coba deh, kalau kakak-kakak semua lagi suntuk, lagi nggak ada temen, atau kalian lagi boring, lagi apa, perbaiki. Coba inget-inget, sebenarnya yang penting tuh apa sih? Sebenarnya aku tuh hidup di dunia ini ngapain sih, kayak gitu. Dipelajari lagi coba kak, biar kalian tuh nanti nggak menyesal kalau udah dewasa. Ya Allah, dulu aku pas masih muda sukanya cuma tidur, sukanya gosip, sukanya jalan-jalan. Sekarang pas tua, ternyata aku malah menderita seperti ini. Teman-temanku sudah menjadi orang semua, sudah menjadi orang sukses, keluarganya bahagia. Kenapa kok aku malah seperti ini? Kalian nggak mau kan seperti itu? Jangan sampai seperti itu. Itu yang kedua ya. Untuk selanjutnya, yang ketiga, kita harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak sia-sia. Jadinya kalian seperti kalian belajar, kalian ikut eskul, kalian ngaji, seperti itu, tidak sia-sia. Dan itu bakal kalian petik kebaikan itu nanti setelah kalian sudah dewasa. Jadinya sekarang disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, tinggalkan yang sia-sia. Oke? Yang selanjutnya yang kita petik dari hadis ini, yang keempat, yaitu anjuran untuk memanfaatkan waktu. Nah, jadinya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, kita kan sekarang masih jadi pelajar, kita sekarang masih jadi santri, jadinya kita manfaatkan benar-benar. Ustazah pernah dengar kayak gini, manfaatkanlah waktu sebelum itu menjadi masa lalu. Nah, ingat, paham nggak? Jadinya kalau kalian tuh sekarang ya dinikmati tapi dengan hal-hal yang positif. Jadi jangan ditinggalkan, atau yang positif-positif malah kalian hilangkan, itu jangan. Jadinya dimanfaatkan waktu betul-betul, karena kalian itu tidak akan mungkin bisa kembali ke masa lalu. Kalian nanti yang ada hanya penyesalan. Dulu kenapa sih kok aku tuh nggak belajar serius, sekarang kan aku nyesel jadinya, gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kalian harus benar-benar manfaatkan waktu sekarang, jangan sampai kembali ke masa lalu. Untuk yang terakhir, yaitu manfaat atau faidah kelima, yakni ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusan kita. Jadinya seumpamanya kita ada teman kita yang kehilangan buku, terus kita malah ikut menyalahkan. Oh, kamu itu gara-gara kamu itu teledor, gara-gara kamu itu nggak merawat buku, gara-gara apa? Bukan. Jangan disalahkan, atau jangan terlalu ikut campur. Kalau kamu ingin membantu, dibantu yang baik, dicarikan. Kalau tidak ada, dipinjamkan temannya yang lain. Oh, kalau nggak ini pakai punyaku dulu, pakai bukuku dulu, gitu, biar kamu belajar, gitu. Jadinya jangan semena-mena, atau jangan sampai kalian itu ikut campur urusan orang yang sebenarnya itu malah mempersulit orang tersebut. Ya, paham ya? Ikutlah campur atau ikut apa ketika dalam hal kebaikan. Sebenarnya dia ngaji, aku ikut ngaji. Seumpamanya dia rajin tahajud, rajin puasa, itu harus kalian tekankan dari sekarang. Karena seperti yang hadis ini jelaskan, seperti yang hadis ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu seorang muslim akan dikatakan baik ketika dia meninggalkan yang tidak bermanfaat atau yang tidak penting bagi dirinya. Seperti itu ya. Udah paham semuanya? Udah paham ya? Nanti sekalian mendengarkan ini, kalian juga bisa buka lagi hadisnya dan kalian baca lagi. Ini termasuk hadisnya yang pendek. Oke? Min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'nihi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Biasanya kelas 8 putri itu Ustazah kasih cerita.
Mesti kalian kangen ya sama ceritanya Ustazah. Nanti kalau udah balik boarding lagi kita cerita biasanya cerita tentang hikmah apa yang kita bisa petik dari sebuah cerita seperti itu. Tapi daripada nanti kalian mendengarkan cerita kalian bosen, jadinya Ustazah cukupkan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat, bisa kalian renungkan selagi kalian masih muda. Jangan membuang-buang waktu muda kalian hanya untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Jadilah pemuda yang produktif, yang kalian nanti bisa memetiknya ketika kalian sudah dewasa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Doa Ustazah, semoga kalian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak solih-solihah yang bisa membawa orang tua kalian dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Syukron. Mohon maaf ya kalau penjelasannya masih kurang jelas atau seperti apa. Kalian orang-orang hebat, belajar terus, pokoknya belajar terus. Nanti kalian kalau sudah tua kalian tuh bakal susah banget mau belajar. Percaya sama Ustazah, oke? Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.